apapun yang ada di dalam diri manusia ada di luar manusia. Sebaliknya, apapun yang ada di luar manusia ada di dalam diri manusia. Romo, ini ada yang mau saya tanyakan tentang membahas pertemuan yang minggu lalu. Iya. Apakah iblis yang di dalam diri kita ini ada juga di luar diri kita itu? Oh, yang itu. Iblis di dalam diri kita itu ada yang menguasai negatif-negatif yang dimiliki oleh manusia. Nah, terus pertanyaannya, apakah ada iblis yang di luar diri manusia? Nah, beberapa kali sudah saya singgung tentang kesempurnaan manusia. Ini kan sering-sering juga kan saya katakan bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna. Artinya apapun yang ada di alam semesta ini yang nampak dan tidak nampak itu ada di dalam diri manusia. Artinya yang ada atau yang nampak dan yang tidak nampak di jagat raya ini menyatu dengan sempurna di dalam diri manusia. Ini seringkali saya sampaikan karena ini sebagai termasuk dasar juga di dalam memahami istilah-istilah, termasuk istilah setan, iblis, dan lain-lain. Nah, kembali ke masalah pertanyaan itu tadi, apakah ada iblis di luar manusia? Mengacu dari yang barusan Romo sampaikan, kalau ada di dalam diri manusia bermakna ada yang di luar manusia. Nah, itu jawaban simpelnya kayak seperti itu. Jadi sekali lagi, apapun yang ada di dalam diri manusia ada di luar manusia. Sebaliknya, apapun yang ada di luar manusia ada di dalam diri manusia. Bahkan unsur yang sama dengan burung, nah ini yang seringkali kita dengar ocehannya itu, unsur yang sama dengan burung ini juga ada di dalam diri manusia. Lah bisa ngomong ngobrol ngoceh kayak begini, apakah enggak unsur burungnya manusia? Iya. Jadi menyatu sempurna di dalam diri manusia. Wong besi aja ada kok. Kalau badan loyo-loyo, oh ini kurang zat besi. Ya ternyata selain besi di luar manusia ada di dalam diri manusia. Nah, ini pengertian dasar. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan apapun yang ada di dalam diri manusia, termasuk pertanyaan tadi yang namanya iblis, apakah ada di luar manusia? Jawabannya ada. Lah, di mana tempatnya? Ini tak tambahin pertanyaan terus tak jawab sendiri. Ya mungkin belum terpikirkan. Nah, alam semesta ini bisa kokoh, ya bisa kokoh. Itu juga harus ada muatan positif negatif di alam semesta ini. Jadi di mana tempatnya iblis itu? Ya juga ada di dalam alam semesta ini. Nah, contoh salah satu, ada matahari sebagai pusaran yang dikelilingi oleh planet-planet, bintang-bintang juga, benda-benda angkasa semua mengelilingi, berporoskan matahari. Positifnya matahari juga ada. Nah, negatif ini juga menjadi poros sebetulnya. Nah, poros kenegatifan itu berdampingan dengan kepositifan yang ada di alam semesta ini. Sehingga membentuk sebuah rangkaian kehidupan atau rangkaian tata surya ini yang harus ada positif dan negatifnya. Jadi ini harus tetap dalam keseimbangan. Artinya kalau tidak ada positif dan negatifnya pasti hancur lebur. Alam semesta ini akan hancur lebur kalau tidak ada salah satu unsurnya. Makanya iblis yang ada di alam semesta ini tempatnya berdampingan dengan kepositifan yang ada di alam semesta ini. Itu nanti kan melebar ke soal malaikat kan. Malaikat ada tidak di dalam diri manusia. Dan di perbincangan yang sudah-sudah kan malaikat itu kan ya juga menyatu di dalam diri manusia.
Apakah ada di luar manusia? Ya tentu ada. Hmm. Iblisnya aja ada kok, apalagi malaikat. Ya ada. Ya mungkin masih agak sedikit membingungkan. Tapi insya Allah ketika kita benar-benar mengikutkan akal sehat kita, itu akan ketemu. Akan gampang kita memahaminya. Oh iya, saya potong ini. Kan muatan dari matahari kan positif. Iya. Dan yang lainnya itu negatif. Iya. Nah, terus dari unsur iblisnya itu kah, di tengah-tengahnya itu kah, yang mengandung unsur iblis itu? Yang jelas di segala aspek penyatuan unsur yang ada di alam semesta itu, positif dan negatif harus berdampingan. Berdampingan. Ya, harus berdampingan. Nah, sebagaimana yang ada di dalam diri kita ini. Nah, contohnya begini. Contohnya kita punya mata, ini ada positif dan ada negatifnya juga. Ketika mata ini selalu ingin melihat yang bagus-bagus, selalu ingin diajak belajar, diajak ngaji misalnya, itu kan sisi positifnya mata. Nah kemudian sisi negatifnya apa? Ya suka lihat-lihat yang sebetulnya tidak layak untuk kita lihat, misalnya yang gampang membangkitkan nafsu yang bukan haknya. Yes, ini anak-anak muda kadang-kadang suka lihat cewek-cewek cantik yang berpakaian mini-mini, itu kan termasuk negatifnya yang ada di mata ini. Dan itu kelengkapan mata untuk bisa melihat. Jadi positif negatif harus berdampingan. Begitu juga yang namanya iblis yang ada di alam semesta ini harus berdampingan dengan malaikat. Oh, berarti aku bisa ngambil kesimpulan begitu. Contoh misalnya kan yang seperti pertemuan kemarin itu kan ada bahasa tentang ketika unsur iblis itu masuk ke dalam diri kita dan memuncak dan menginvestasikan menjadi setan. Ya. Nah berarti sama juga Mo ya. Iblis itu sebenarnya di unsur ini. Ketika kita memakai unsur iblis itu, ketika kita memakai dengan yang tidak baik, itu apakah dari unsur iblisnya itu? Iya, dari unsur iblisnya itu, kenegatifan iblisnya itu. Nah, istilah setan itu kan hanya untuk manifestasi sesaat. Misal, misal kamu ngaji, ini kan sesaat aja jadi setan. Tapi karena sudah sependapat, iblismu juga sependapat ya, iblismu sendiri akan menguasai dirimu. Sehingga pada akhirnya berbuat sesuatu yang negatif bersama-sama. Ya kan simpel pengertian itu sebetulnya. Jadi nggak usah kok kita terlalu jauh berpikirnya, nggak perlu seperti itu. Karena sebenarnya begini loh, Tuhan menciptakan ilmu pengetahuan, Tuhan menciptakan termasuk menciptakan agama. Itu hanya dua tujuannya. Satu untuk menyederhanakan hidup manusia, yang kedua untuk mempermudah hidup manusia. Nah kalau ternyata agama diciptakan oleh Tuhan itu ternyata manusianya tambah ribet, manusianya tambah sulit. Ini buat apa ya? Bukan tujuannya Tuhan menciptakan agama. Iya kan? Iya betul. Jadi ketika kita bisa betul-betul memahami apa yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan melalui agama, sebetulnya hidup kita itu lebih simpel, juga akan lebih mudah. Nah kalau yang sulit-sulit bagaimana? Berarti kan nggak untuk kemudahan dan nggak untuk kesederhanaan hidup manusia. Berarti salah sasaran kalau begitu. Tapi ternyata kan nggak begitu. Manusianya yang mempersulit diri sendiri sehingga memahami apa yang sudah diturunkan agama di dalam pembelajaran agama ini jadi nggak karu-karuan atau terlalu sulit untuk dipahami. Begitu loh sebetulnya itu. Simpel semuanya sebetulnya. Makanya ada istilah begini, agama akan sangat bermanfaat bagi manusia-manusia yang punya akal sehat. Jadi memahami pengertian yang ada di dalam agama itu nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh juga pakai insting, ya kan? Kita harus tetap mengikutkan akal sehat kita agar tidak gampang tersesat dan terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang keliru. Nggak ngerti apa-apa,
kalau sudah konon kabarnya membela agama, terus gerutu-gerutu ke sana, gerutu-gerutu ke sini, berbondong-bondong ke sana, berbondong-bondong ke sini. Nah ini yang konyol sebetulnya. Kalaupun mati ya nggak mati syahid, mati sangit. Nah, karena didasari ketidaktahuan. Nah mereka tidak memakai akal sehat untuk menentukan langkah di dalam pengertian agama yang harusnya dimiliki oleh mereka sendiri. Gitu loh sebetulnya. Nah, apalagi yang nanya ada kaitannya dengan iblis dulu. Siapa ini mungkin nanya? Iya. Apa kamu nanya? Iblis itu ada beberapa macam. Maksudnya tingkat-tingkatan itu. Kalau yang namanya iblis sebetulnya hanya dua macam saja. Jadi iblis sebagaimana internal yang menyatu dalam diri manusia, dan iblis sebagaimana pembahasannya eksternal dari di luar diri manusia. Kalau masalah tingkatan itu bergantung kepada manusianya. Tingkatan ini bergantung kepada energi negatif yang dimiliki oleh manusianya. Makanya semakin jahat manusianya berarti kan semakin kuat negatifnya manusia yang atau energi yang dimiliki iblis itu. Makanya kan ada sampai ada sekte-sekte pemuja iblis. Nah itu sebetulnya kan sekte-sekte yang menyembah atau mengabdikan dirinya ke kenegatifan alam semesta ini yang dikuasai oleh iblis itu. Lah bentuknya iblis kayak apa? Nah bentuknya iblis kayak apa? Bentuknya iblis kayak apa itu kan bergantung kepada bukti pekertinya manusia. Misal kelakuanmu itu kayak anjing, maka bentuknya iblismu negatifmu ketika keluar ya mirip-mirip seperti itu. Makanya kadang ada yang bertanduk, ada yang bertaring. Itu kan sesuai dengan budi pekerti manusianya. Tergantung apa yang dia serap mau. Iya. Apa yang dia keluarkan gitu ya. Iya. Tergantung besar kecilnya energi negatif yang dia miliki, entah dari ritual atau entah dari puasa, ya kan, yang memperbanyak energi negatif, dan bergantung pula kepada budi pekerti kita sehari-hari. Kadang ada yang wujudnya punya taring, ya memang kelakuannya kayak binatang yang punya taring. Yang punya tanduk mengerikan, ya memang kelakuan atau budi pekertinya mengerikan seperti itu. Jadi perwujudan iblis itu terbentuk dari perilaku dan budi pekerti manusianya. Jadi bentuk spesifik tidak ada. Karena dia fleksibel, bergantung kepada manusianya. Jadi bentuk di luar itu tergantung di dalam diri manusia. Iya, karena iblis yang berupa kenegatifan energinya alam ini kan baku. Nah ini sebetulnya ada kaitannya dengan ketika naik haji. Ada kaitannya sih sebetulnya. Ya, ini isu-isu agak jadi hangat ini nanti. Lebih berat. Ya, isu ada akan makanya ketika ada yang lempar batu itu, ya batu jumpro, berjumlah 7. Ya, katanya melempar iblis. Itu sebetulnya yang dilempar kan iblis kita sendiri. Bukan iblis alam semesta ini. Lah kalau misal iblis kita sendiri yang kita lempar, atau iblisnya Nabi ketika itu yang dilempar pakai batu. Lah dulu sudah dilempar kok sekarang masih ada lagi. Kok iblisnya banyak betul? Nah, ya kan ini kan logikanya seperti itu. Jadi sebetulnya ketika melempar iblis dengan batu itu, ya iblis kita sendiri itu. Sampai 7 kali pelemparan batu itu. Manusia itu 7 lapis. Ya, 7 lapis yang ada di dalam lapisan manusia. Dari lapisan bulu, kulit, tulang, sumsum, darah, daging, otot. Itu kalau dijumlah 7, makanya 7 kali. Jadi iblis yang sudah masuk ke tulang sumsum maksudnya, ya ini berusaha dinetralisir dengan tata cara melemparnya dengan batu. Berarti
Tapi unsurnya manusia sendiri juga. Ya Bang. iya, iblisnya sendiri, maksudnya yang dilempar pakai batu itu. Itu loh. Lah kalau misalnya iblis itu cuma satu, lah di zaman dulu sudah dilempar sama Nabi, ya masa iblisnya kok masih ada terus sampai sekarang? Iya, sakti betul itu si iblis. Iya, masuk akal, Iya, masuk akal. tapi kan tidak begitu. Ya setiap manusia ada unsur iblisnya. Jadi punya iblis. Ya kalau manusia itu tidak ada unsur iblisnya, ya maka manusianya akan mati karena iblis yang menguasai kenegatifan manusia ini sebagai syarat hidup. Kan pernah pernah saya bincangkan bahwa iblis itu sebetulnya salah satu syarat hidupnya manusia. Yang menguasai kenegatifan manusia itulah iblis. Yang menguasai kepositifan yang dimiliki manusia itulah malaikat atau dewa. Positif negatif dijadikan satu, nyala sudah lampunya. Iya. Nyala ini lampunya. Ya coba kalau mau menombol saklar pas dalam posisi lampu mati, ya, saklarnya dicetekkan cetik sudah hidup. Nah, gimana lampunya? Sudah hidup. Nah berarti hidup itu kan ada semacam nyala, ada semacam aura kehidupan yang dimiliki oleh manusia. Positif negatif nggak bisa berdiri sendiri. Kalau manusia tinggal negatifnya tok, jadinya hantu, arwahnya gentayangan. Kalau tinggal positifnya tok, manusia juga akan mati. Ya iya. Jadi positif negatif itu harus selalu berdampingan. Iblis dan malaikat harus selalu berdampingan. Tinggal manusianya ini lebih suka yang negatif atau lebih suka yang positif. Simpel saja sebetulnya.